Maksud bilang gini, oke bentar ya, saya beli dulu bihunnya, nanti saya kirim ya besok. Jadi gak nih? Ya enggak lah. Sekarang, lakunya sekarang. Gue pengen sekarang kok lagi dingin-dingin pengen makan bakso gitu kan, masa besok? Nggak bisa, otomatis tukang bakso, tukang nasi goreng mesti punya stok. Betul? Kalau nggak aku gimana? Makan sendiri. Makanya ya kan, bosen banget abang bakso tuh biasa udah nggak makan masakan dia, padahal enak sekali mungkin gitu ya. Saking bosen, serius. Mama saya itu dulu pernah buka restoran mie ayam. Enak, dulu saya suka masakan mama saya gitu, tapi khusus mie ayam dulu ya ketika buka ya, saya udah bosan banget dengan itu. Karena kalau sisa, yang makan siapa? Ya anak-anaknya. Iya dong, kan sisa dibuang kayak sayang. Simpen besok udah nggak seger, betul ya? Si ayamnya itu loh, kuahnya itu loh ya kan, maksudnya dagingnya itu kan nggak mungkin simpen besok gitu. Karena udah dimasak beda, mungkin mie-nya bisa tahan lah gitu, atau bihunnya bisa tahan sampai 2-3 hari. Tapi kalau dagingnya itu nggak bisa. Betul ya, nah itu resikonya kalau bisnis offline. Sedangkan kalau bisnis online enggak. Apalagi di HW kita ada sistem dropship yang saya jelaskan. Bebas waktu bisa kerjakan kapan saja, ya hasilnya besar, saya akan ceritakan nanti, dan memiliki pasar atau market yang sangat besar. Ketika bisnis online memungkinkan teman-teman di Surabaya hari ini itu bisa punya konsumen orang Gresik, punya konsumen orang Bali, punya konsumen orang Jakarta, punya konsumen orang Manado, bisa. Kenapa? Karena terkonek di namanya sosial media, betul? Betul. Hari ini saya mulai bangun kota Surabaya, Jawa Timur, ya kan? Itu dimulai dari teman saya yang di Bali. Dari Bali, connect ke temannya lagi, terus temannya ini berhubungan di Facebook sama orang Sidoarjo namanya Juliati, ya kan? Nggak pernah ketemu sebelumnya di dua orang ini, tapi join, jadilah punya jaringan di sini. Ya. Itulah enaknya dari online gitu, jelas ya? Enaknya online, jadi betul-betul bisa kemana saja. Yang penting temenan, kan kalau temenan di sosmed, emangnya kalau saya boleh add cuma teman-teman orang Jakarta? Enggak kan? Saya boleh add siapa saja, betul ya? Betul. Mau dari Jawa Timur, mau dari Jawa Tengah, mau dari Papua, dari Bali, dari mana saja boleh gitu. Yang penting terkonek, dan itulah enaknya dari bisnis online. Jelas ya? Nah inilah kenapa tadi saya bilang banyak orang yang mendadak online gitu sepanjang pandemi kemarin, karena ya semenyenangkan ini bisnis online. Ya, nah pertanyaan berikutnya adalah kenapa bisnis online-nya jualannya HWI gitu, gabungnya di kita. Ya, kenapa tidak jualan yang lain seperti teman-teman saya mungkin jualan pempek, jualan siomay gitu ya? Kenapa tidak seperti itu? Ya jawabannya adalah satu, saya akan cerita tentang pertama adalah tentang perusahaan kita. Perusahaan kita itu namanya HWI, ini ya logo kecil ini HWI. Nah, singkatan dari Health Wealth International. Oke. Kita ini berdiri sejak Oktober 2009. Jadi saya dulu tuh diajakin di awal-awal banget perusahaan berdiri di 2009 ya. Dan jangan berpikir, oh enak dong, Pak David pantas sukses joinnya di awal gitu ya kan. Saya kasih tahu ya, hari ini jauh lebih enak. Kenapa? Satu, dulu ketika saya mulai, kantornya itu tidak ada. Kantornya sewa, ada kantor cuma sewa di Mangga 2 Square yang pernah tahu Jakarta. Mangga 2 Square itu kawasan yang sangat tidak elit lah gitu, ya sangat tidak elit dan sewa di sana. Ya, sekarang kita sudah punya 2 kantor sendiri, ini Jakarta, ini Medan. Ini kantor. Dulu, ini tadi ya, sekarang KHWI memiliki berbagai macam produk, ada lebih dari 50 jenis produk. Dulu saya mulai hanya 3 produk, ya, pupuk organik, kopi, sama gelang kesehatan. Gelang sudah tidak dijual hari ini karena gelang. Saya join kenapa waktu itu? Karena saya tertarik sama pupuk organik. Jadi waktu itu saya agak kecele sih. Kecele tau gak kecele? Kecele. Kecele tau ya? Agak kecele pas join gitu ya. Tapi kecele yang merubah hidup saya gitu ya. Karena waktu itu gini, cerita awal saya gabung itu saya masih kuliah. Masih kuliah saya mencari apapun peluang yang bisa dapat duit. Ya, karena tadi saya bilang saya itu orang yang mau dapat duit gitu. Intinya adalah selama peluang ini bisa saya kerjakan, tidak mengganggu kuliah saya dan tidak melanggar hukum, ya dong. Kalau bilang, oh kita cari duit dengan cara apa aja, berarti nipu boleh dong, berarti jual narkoba boleh dong, ya enggak, jual diri boleh dong, ya kan enggak, paham maksud saya? Selama tidak melanggar hukum, ya halal lah ibaratnya gitu, tidak melanggar hati nurani gitu ya, nggak nipu, nggak nyuri, nggak jual narkoba, nggak jual diri,
Selama tidak itu semua, kenapa enggak? Setuju nggak? Setuju. Itu adalah mindset saya dulu, sehingga makanya tadi saya di sini. Dan kenapa saya join? Tadi saya bilang pupuk, kecelek saya. Keceleknya gini, saya di presentasi waktu itu. Kalau hari ini kan produknya banyak ya. Ini sebagian masih ada 50 jenis untuk produk lagi. Dulu ketika saya gabung, produk unggulannya pupuk organik. Di presentasi begini. Fit tahu nggak? Ya kan, Indonesia itu negara agraris, betul ya? Banyak sekali pertanian dan perkebunan, betul? Betul, itu betul ya kan. Dan kalau teman-teman naik kereta api dari Surabaya ke Jakarta, sepanjang jalan itu padi semua isinya. Betul ya? Betul tuh ya kan. Jadi bayangin potensinya pupuk organik. Betul? Betul ya kan. Tapi saya lupa, saya kan orang Jakarta. Seumur hidup saya nggak pernah bertani. Lihat sawah itu cuma kalau lagi ke Bandung, udah. Jadi nggak pernah. Jakarta tahu sendiri lah ya. Surabaya deh, yang memang sebagian besar hidup di Surabaya, apa sering lihat sawah? Iya, iya kan? Sama gitu ya kan? Saya juga sama, apalagi Jakarta mungkin ya. Surabaya mungkin kalau agak sedikit ke mana gitu masih ada gitu ya. Jakarta nggak ada sama sekali. Sama sekali nggak ada. Tapi saya tadi kecelek makanya kan saya bilang, iya juga ya. Pupuk ini adalah sesuatu yang bisa besar gitu ya kan. Tapi saya nggak ada. Jadi waktu itu saya di presentasi saya gabung karena saya pikir oh iya jual pupuk. Begitu join saya baru mikir jual kemana nih pupuk. Iya dong. Makanya dulu saya sampai ke Bandung ya kan, ke Brebes petani bawang. Saya sampai ikut kelas. Kalau sekarang jualan kan saya cerita ini nggak susah jualan produk kita karena lebih umum produknya. Dulu saya itu nggak pernah kuliah pertanian, nggak pernah nanam. Kalau mau jual pupuk ke petani mesti ngerti dong. Iya. Iyalah, iya dong. Nggak mungkin dong. Pak ini bagus loh pak. Terus langsung dia beli, mungkin nggak? Nggak mungkin. Iya kan? Itu ribet. Saya sampai belajar tentang keasaman tanah, sampai bahan bakunya apa, sampai cara nyangkul, kasih pupuknya, berapa hari, arah mata anginnya, semua sampai saya tahu gitu. Udah lupa sih sekarang. Ya, kenapa? Karena saya belajar untuk dapetin duitnya di sini. Dan dulu belum online, ya. Kecelek, tapi untuk kecelek ya kan, udah join, terus dalam perjalanannya perusahaannya berkembang sehingga punya banyak produk dan punya kantor sendiri. Beruntung lah namanya gitu. Tapi di awal-awal ya seperti itu. Ya, seperti itu ya. Kemudian dulu kita hari ini HWI memiliki sistem komisi yang telah terbukti bersama banyak mitranya. Dulu nggak ada. Saya gabung ketika perusahaannya baru mulai. Yang sukses siapa? Nggak ada. Saya ketika presentasi saya bilang nanti yang sukses kita. Kita yang sukses. Gitu. Kalau hari ini teman-teman di Jawa Timur aja ya, di Surabaya nih nggak usah jauh-jauh. Yang di bawah ketika masuk ada 2 mobil ya, yang kaca belakangnya HWI gitu. Emang sudah ada 2 kaca mobil di Sidoarjo. Ada pertama untuk Bu Julati dan sudah ada gitu kayak mobilnya. Bahkan Bu Julati adalah satu kayak rumah juga dan sudah dapat tur 3 kali ya Jen? 4 kali. Bahkan sudah sampai ke Dubai gitu. Ada fotonya di Dubai dan Bu Juliati ini latar belakangnya berumah tangga yang nggak pernah bekerja sebelumnya, perantauan dari kota Pontianak gitu. Dulunya cuma pernah jualan baju di online. Yang jangankan ke Dubai gitu ya, punya paspor aja enggak gitu ya. Itu Bu Juliati ya. Nah, dan kelima kita memiliki sekolah bisnis yes tadi ya, yang tadi saya bilang di awal. Banyak orang bisnis online ya, bisnis online aja gitu, nggak jelas, cuma ikut-ikutan. Artinya oh jualan online, oke lah posting. Makanya banyak dari teman kita yang akhirnya nggak berhasil, betul ya? Abis jual online, sekarang masih jualan nggak? Bahkan tuh nggak, betul ya? Pas awal pandemi itu, kayak semua orang jual makanan, setuju betul ya? Semua orang jualan gitu tiba-tiba gitu. Sekarang masih nggak? Enggak. Kenapa? Karena mereka tidak tahu caranya gimana. Tidak ada sistem yang ngajarin, tidak ada komunitas yang saling support. Oke, coba teman-teman kalau jualan online, jualan sendiri, terus bingung, nanya siapa? Bisa nggak? Nanya siapa? Ada yang mau bantu nggak? Ada. Kita lihat nih, ini toko rame nih jualannya ya kan? Kita japri, Min, bagi tipsnya dong. Jualan rame gimana? Diajarin nggak? Iya.
Kan ada ya, workshop kami ada ya? Ada. Ada workshop kami gitu ya kan. Terus kita mau jualan juga nih ya kan? Jualan baju juga nih kita pengen, atau jualan kue gitu. Kita punya kue enak pol gitu ya kan. Kue yang dijual sama si Mimin ya kan, itu biasa aja gitu, tapi rame. Kue yang saya buat lebih enak jauh. Tapi kok saya nggak laku, kok dia laku. Terus chat si Mimin ya kan, Min, gimana sih Min jualan kok bisa laku jualannya? Dikasih? Kenapa? Karena memang di dunia bisnis online yang di luar sana itu sendiri-sendiri jualannya, betul ya? Sendiri-sendiri ya udah jualan aja gitu, silahkan gitu ya kan. Tapi tidak ada kelasnya, tidak ada mentor, tidak ada komunitasnya. Nah di sini salah satu yang paling menarik adalah kita memiliki sekolah bisnis yes. Yang tadi Bu Juliati bilang, sekolah bisnis ini adalah sebuah komunitas yang menyediakan pelatihan dari awal, dari jualan, dari pengetahuan produk sampai mentalitas, sampai mindset, sampai pola pikir yang benar itu seperti apa untuk berbisnis. Itu dari dasar sampai nanti akan diajarin bahkan untuk bisa ngomong di depan seperti ini, public speaking, segala macam, sharing itu akan diajarin dari 0 sampai level yang lebih tinggi, ya. Dan gak cuma diajarin, kita bentuk komunitasnya. Nanti akan masuk ke grup dan bisa japri untuk tanya. Bahkan kita rutin meeting grup ya, ketemu offline, ada jadwal rutin seminggu sekali. Kalau yang online mah bisa anytime lah, pokoknya selama nggak tidur dibales gitu. Ya, itu ada komunitasnya sehingga tidak sendirian. Itu juga satu faktor yang paling menyenangkan dari bisnis ini. Jelas ya? Karena kalau bisnis online jualan ya, jualan apapun jualan online, betul ya? Jualan apapun namanya bisnis online. Tapi kenapa di sini tadi karena ada komunitas sekolah bisnis. Dan yang keenam, kita sudah memiliki ratusan stokis di seluruh Indonesia yang memudahkan dropship produk. Tadi saya bilang, kalau teman-teman jualannya misalnya suatu hari dapat orderan ke Balikpapan, kalau ongkos dari Surabaya ke Balikpapan mahal, ya bisa-bisa nggak jadi beli orang itu, karena kaget ya ongkosnya gitu. Hah, ongkosnya 56.000, ya kan? Dia akan kaget. Ya, tapi kalau misalnya kita dengan ada stok di seluruh Indonesia, kalau kita punya konsumen di Balikpapan, kirimnya dari Balikpapan. Harga modal produk di Balikpapan plus ongkos di Balikpapan, jelas ya? Bukan dari Surabaya. Surabaya ke Medan lebih jauh lagi tuh. Ya. Kita kirim tidak dari Surabaya ke Medan, tapi dari Medan ke Medan. Sehingga buat ini bisnis betul-betul bisa kerjakan dari genggaman saja. Ya, saya punya tim di Medan, ya, punya tim di Medan. Itu dia bahkan gak pernah kantor. Udah 1 tahun join, belum pernah ke kantor. Saya bilang gila lu ya. Kali-kali emang sih ini bisnis gak perlu kantor, saya bilang gitu kan. Tapi ya kali-kali main lah ke kantor, saya bilang gitu kan. Lihat-lihat, saya bilang gitu kan. Setahun join gak pernah ke kantor. Sampai saya bilang, ayolah main ke kantor gitu. Hari Sabtu gitu kan dia gak kerja, main ke kantor sama saya setelin baru pergi kantor. Tadinya gak pernah ke kantor. Mungkin di sini teman-teman juga sebagian yang sudah mencapai tour, mungkin yang teman ke Bali sudah mencapai apa, mungkin nggak pernah ke kantor di Jakarta, ya kan? Sebagian mungkin yang udah dapat duit, udah jualan, udah bonus masuk tanggal 12 gitu ya, sebagian di sini mungkin udah kantor. Memang ini bisnis enaknya tidak perlu kantor, apalagi dengan stokis yang tersebar di seluruh Indonesia sehingga enak banget buat dropship. Dulu saya mulai 2009, stokisnya nggak ada. Mulai ada itu 2011 mulai bisa online, itu pun belum tersebar di Indonesia sehingga saya harus setiap hari bolak-balik JNE untuk kirim produk, ya. Karena yang mau nggak ada stokis mau dropship sama siapa gitu kan, ya kirim sendiri ke JNE. Teman-teman nanti dulu ya. Nah, ini kita bicara produk sekarang ya. Produk yang kita jual adalah produk terbaik. Ya, produk terbaik itu adalah produk terbaik itu bukan, maksud saya ini bukan terbaik secara kualitas ya, tapi terbaik secara tren. Apa sih produk yang paling enak atau paling bagus untuk dijual? Adalah produk yang tidak mengenal tren. Kenapa? Karena kalau produk itu cuma tren-trenan lagi musiman doang, bahaya. Contoh batu akik pas zamannya, ya, laku banget. Coba orang punya stok tuh batu akik, sekarang jadi apa itu? Jadi hiasan aja gitu, ya kan? Pun ketinggalan di sini nih. Belum tuh diambil sama orang. Bener gak? Saat ini ya, kalau pas dulu boy, orang sibuk cariin, saya dulu pas zaman-zamannya kayak orang sibuk ngeliatin batu di jalan. Bener gak? Ambilin batu digosok sama dia. Gila ya kan? Iya kan? Itu tahun berapa ya? Mungkin 4-5 tahun lalu
lalu kali ya. Iya. Ya, 4-5 tahun lalu. Atau juga produk yang musiman apa? Baju contohnya. Baju cewek khususnya ya. Kalau cowok sih gitu-gitu doang lah bajunya lah ya. Baju cowok apa sih yang gini-gini aja lah baju cowok mah gitu. Tapi kalau baju cewek itu musiman, betul ya? Ada yang lagi karena musim ini, next ganti lagi musim ini gitu. Saya sih nggak gitu tahu ya, tapi mama saya itu dulu sebelum jualan makanan pernah toko baju. Mama saya juga selalu mau begitu, baju cewek itu susah musiman gitu. Ya, jadi kalau lagi musimnya lewat, bisa benar-benar nggak ada yang mau beli. Bisa benar-benar nggak ada yang mau beli loh. Mama saya bilang itu diobral jual rugi aja nggak ada yang mau beli. Gila saya bilangnya kan ya, karena mungkin saya ngerti juga sih cewek-cewek kan nggak mau dong pakai baju yang ketinggalan zaman kan gitu ya. Maunya yang kekinian ikutin musim dong ya, wajar juga sih gitu ya kan. Masa ngapain beli baju yang udah ketinggalan zaman gitu. Jadi jangan main di sana, atau juga main produk yang ada expirednya ya. Kalau contoh makanan, tadi saya contoh mama saya juga jual makanan ya. Jual makanan tuh online agak sulit, harus apa? Harus PO. Kalau nggak PO, ya PO tuh pre-order, pesan dulu baru dikirim. Kalau nggak PO, di order ready, nggak laku itu jadi bukannya untung malah untung. Betul? Tapi kalau PO emang makanan kita seenak apa? Sampai orang nungguin PO gitu. Iya bener ya? Emang sampai bikin setengah cash apa sih gitu? Sampai orang tuh nungguin, aduh tungguin mau PO gitu ya kan? Kecuali Anda pegang resep kuno nenek moyang gitu ya. Kecuali gitu, boleh. Jadi orang mau nungguin. Tapi kalau enggak lah. Orang kan mau makan kan, kalau makanan itu kan gitu. Ih, lagi pengen Indomie nih, betul ya? Apa PO dulu Indomie? Enggak, yang enak besok mungkin udah gak pengen, betul ya? Kayak pengen makan tuh kayak tiba-tiba pengen makan, betul ya? Lagi pengen makan bakso nih, besok pengen lagi gak? Belum tentu. Hari itu mesti makan baksonya gitu ya kan? Nah, tadi saya bilangnya bukan nggak boleh jualan produk seperti itu, boleh, cuma secara enaknya itu kurang enak karena ada potensi resiko, betul ya? Ada potensi resiko. Sedangkan apa sih produk terbaik untuk dijual adalah tren cantik, sehat, langsing, dan untuk harmonis rumah tangga. Karena dari zaman dahulu kala, ya, dahulu kala cantik, sampai hari ini mungkin sampai 2000 tahun lagi orang masih mau cantik, betul? Betul. Mungkin cantiknya beda-beda udah. Dulu cantiknya mungkin seperti ini, hari ini seperti ini, mungkin nanti 50 tahun lagi beda definisi. Tapi tetap cantik ceritanya, betul ya? Betul. Tetap cantik ya kurang lebih lah, walaupun beda-beda gitu ya. Kalau kita lihat di zaman dulu mungkin Cleopatra cantiknya beda sama cantik hari ini. Tapi ya kita tetap bisa lihat Cleopatra cantik. Walaupun cantiknya tidak seperti cantik hari ini, tapi tetap ya kulitnya tetap bagus, betul ya? Cantik itu definisinya tuh pasti kulitnya mulus gitu. Walaupun warnanya mungkin ada yang bagi cantik itu putih atau mungkin agak gelap, agak tan gitu kan, agak coklat, tapi tetap mulusnya tetap mulus, betul? Betul. Jadi kita tetap sehat. Nah, itu juga nggak mungkin orang tiba-tiba pengen sakit. Kalau produk kesehatan itu pasti sepanjang masa, betul ya? Sama dengan langsing, betul? Betul. Nggak ada dalam suatu hari zaman berubah, trennya ganti. Yang orang pengen adalah gendut, mungkin ya? Nggak mungkin, betul ya? Betul. Nggak ada tuh, dari zaman dulu sampai hari ini ya tetap orang maunya Langsing. ya. Dan harmonis rumah tangga ini berarti adalah untuk hubungan suami istri, seks gitu. Produk-produk tentang seks itu nggak bakal akan melewati, betul ya? Betul. Tentang seks, apalagi kalau bicara tentang ini. Ada satu ini mantap sekali. Oke, ini produk kita ya, kita punya total lebih dari 50 jenis lebih produk hari ini. Lebih dari 50 jenis produk dengan izin POM ya, izin POM hal yang ini semua lengkap produk kita. Jadi sehingga kalau kita mau jual produk di kecantikan pelangsin dan kasarnya, kita tidak ragu ya untuk menjual produk ini, karena produk ini semuanya sudah ada izinnya, sehingga kita nggak mungkin ditangkap polisi gitu. Kan kalau khawatir gitu ya jual produk ilegal. Atau khawatir apa? Aduh Pak, nanti kalau saya jual vitamin nanti yang bunuh mati gimana Pak? Saya kemarin ada satu gitu ya, siapa yang ngomongnya? Desirik gitu ya. Dia bilang, saya Pak awal-awal join itu yang paling saya takutin adalah orang minum produk saya mati. Iya, tapi bener juga, betul ya? Yes. Karena kita kan
jual yang masuk ke badan, betul ya? Iya. Nah, itulah pentingnya kenapa kita harus jual produk yang tersertifikasi dan 2 sertifikasinya, BPOM dan halal MUI, ya. BPOM lagi agak kasus belakangan gitu ya, tapi halal MUI kan enggak. Tapi ya kalau BPOM kita nggak percaya, susah juga mau percaya siapa, karena itu satu lembaga hari ini kan. Jadi BPOM dan halal MUI dan produk kita semua sudah diizin BPOM dan halal MUI tadi, ya. Ini produknya, ini produk-produk yang tadi saya bilang tentang komunikasi tentang ini tentang Vitamel. Nah ini mantep nih ya. Jadi ini adalah produk yang saat ini di Indonesia paling laris, oke? Dan saya pribadi ini selalu bawa ini kemana-mana di tas saya. Ya bukan untuk saya minum terus setiap hari gimana-gimana gitu ya, tapi ini saya selalu bawa ketika ketemu teman saya. Dan kata-kata kunci untuk saya jual ini ke teman saya cuma satu gini aja. Loh, gue punya produk mantep banget. Ngomong ke cowok ya, ke cowok doang nih. Ya ke cowok doang. Apaan tuh? Saya keluarin obat kuat nih, saya bilang. Ah, lemah lu. Gitu. Teman suka bicara gitu. Bukan gue lemah. Lu mesti ngaku, ya kan? Kita di umur 35 ke atas, saya 36. Siapa udah 35 ke atas? 35 ke atas ya. Ngaku dah. Bukan kita nggak mampu. Saya bilang gitu. Baru tahun lalu saya hamil istri saya kok. Anak saya 10 bulan, berarti kan saya hamil istri saya kan kurang lebih 19 bulan lalu ya. Baru saya hamil istri saya, bisa saya. Tanpa ini pun saya tetap bisa kok melakukan hubungan. Cuma akui coba, kita tahu kemampuan kita, performa kita dibanding umur 20-an bedanya. Istri-istri mungkin juga tahu nih, pas awal nikah, ya kan? Sama ketika udah 35 ke atas, apakah sang suami masih sama? Bukan nggak bisa loh ya, bukan nggak bisa. Saya tadi sekali bilang bukan nggak bisa, cuma apakah masih sama nggak? Ngaku dah, gitu ya kan? Saya bilang gitu ke teman saya, beda kan? Terus saya bilang gitu, mau nggak? Umur lo boleh 36, tapi kemampuan lo 20. Langsung, masa sih? Serius semua begitu. Ya, jadi saya selalu bawa ini kalau ketemu teman, ketemu orang gitu ya, yang saya lihat ini kayaknya lebih sama atau itu dibanding saya. Ya. Karena udah umur dekat 35, yang namanya pola hidup mulai berubah, mulai jadi agak nggak sehat, betul ya? Yang namanya merokok mungkin makin banyak, yang namanya makanan kolesterol mungkin makin banyak, pikiran stres juga makin banyak, betul ya? Gula di tubuh makin banyak, itu pengaruh semua ke kemampuan. Bukan sampai nggak bisa tadi saya bilang, amit-amit lah nggak bisa ya, nggak bisa gitu, cuma tidak seperti umur 20-an, kemantapannya gitu, paham lah, saya nggak perlu jelasin anak kecil. Ya, terus saya bilang gitu, teman saya bilang masa sih, lu cobain aja, saya bilang gitu. Nih, saya kasih sampel satu-satu. Ya, ini trik saya. Kalau ketemu teman, saya bilang gitu. Gini deh, gua kasih lu gratis, ya kan? Kasih lu gratis. Tapi kalau misalnya lu bagus, lu beli lagi 2. Saya bilang gitu, beli lagi 2. Harus 2, karena gua kasih lu gratis 1, biar gua balik modal, saya bilang. Ini trik untuk langsung beli. Tapi kalau nggak bagus ya udah lu nggak usah bayar, nggak apa-apa. Tapi minumnya, ini juga buat teman-teman ya. Vitaminnya kadang-kadang tidak cukup 1. Ya, saya bilang gini, kalau minum Vitamel, 50% konsumen Vitamel minum 1 udah berasa. 50%-nya belum. 70% minum 2. Ya, tapi 99% setelah minum 3 itu sudah berasa. Bukan sekaligus 3 ya. Tapi hari ini 1, besoknya 1, besoknya 1. Setelah 3 hari. Saya buat teman yang kemarin saya coba begitu, ada yang ngatur efek langsung heboh di grup testimoni. Ya kan? Ada yang bilang, loh kok gue belum berasa ada begitu? Lu sabar. Ini bukan obat kimia, saya bilang gitu. Lu lihat, ini ada hal MUI-nya loh, saya bilang gitu ya kan? Ada hal MUI-nya gitu, dan ada logo jamu di sini, ada logo jamu. Ya, ini herbal, saya bilang gitu. Herbal itu ke tubuh beda-beda efeknya. Kalau kimia yang bikin jantung sakit dan gagal jantung itu memang minum setengah jam langsung nggak berhenti. Dia bilang gitu. Ini bukan, dia bilang gitu. Ini herbal. Ada yang minum 1 hari 3-6 jam berikutnya langsung ada efek. Ada yang nggak ada efek, harus kapsul kedua atau kapsul ketiga. Tapi kalau minum sampai kapsul keempat,
Gua kebalikin dulu tuh 2 kali lipat kalau nggak ada efek. Kapsul keempat ya tadi saya bilang. 1 kapsul 0%, 2 kapsul 70%, 3 kapsul 98%. Masih 2% tuh yang belum efek juga. Kapsul keempat nggak mungkin nggak ada efek. Saya bilang tadi, ini gue kasih, tapi kalau lu bagus lo harus beli 2. Dia mikir kan, gila beli 2. Udah gue bayar aja yang satu ini. Nanti itu trik. Jadi saya biasa kasih dia, ini lu gratis deh. Ya kan saya kasih 5 kapsul gratis. Tapi kalau lu bagus, lu harus beli 2 blister. Satu blisternya 300.000. Kalau bagus, dia mikir kan, ngapain gue beli 2 lagi gitu ya kan? Ya udah gue bayar aja yang ini. Ya udah. Oke, tapi kasih 5 ya, karena dia harus minum selama minimal maksimal 4 hari baru ada efek. 1 udah ya. Dan laki-laki yang sudah menikah di atas 35 ya kan, yang udah minum ini udah tanda kutip udah merasakan efeknya, itu pasti momogi. Momo lagi. Tidak menimbulkan kecanduan. Saya sudah pernah coba. Saya pernah minum vitamin seminggu betul-betul minum. Kemudian saya stop 2 bulan. Nggak ada masalah. Maksudnya bukan jadi, kalau nggak minum nggak bisa, tidak ada kecanduan sama sekali. Cuma pas minum, ibarat mobil isi Pertamax turbo gitu. Pertalite ya bisa kan, betul ya? Minum Pertalite mobil jalan kan? Cuma berasa dong kayak gasnya kayak kurang plong gitu, betul ya? Kalau isi turbo kan lain ya? Kayak gitu dah. Nah, ini vitamin, kedua ini Nesvi. Nesvi ini khusus wanitanya. Tadi sama juga. Ketika ibu-ibu khususnya sudah melahirkan, ya, karena ada stres, pola makan juga kurang, sehingga buat area organ intim wanita yang kadang-kadang ada masalah. Masalahnya macam-macam. Kadang-kadang bisa ada keputihan, ada bau yang kurang enak, ya kan? Dan juga kadang-kadang kalau kelahirannya itu normal, ya kan, normal, itu kadang-kadang ototnya itu belum kembali seperti sebelum punya anak, gitu. Karena kan ketika lahiran itu kan kalau normal kan, ya bayangin anak segede itu keluar dari lubang sekecil itu kan, gimana gitu, ngelarang seperti apa gitu. Dan balik lagi pasti, cuma mungkin tidak seperti dulu. Nah, makanya si Nesvi ini dia punya tagline adalah like virgin every day. Iya, mantap ya. Jadi kalau udah minum 2 ini nih ya kan, harus hati-hati. Kalau nggak anaknya banyak kan. Ini bener-bener. Ya Don Hawi itu yang CA yang udah nggak mikirin masa duit, anaknya pada 4 pada 5. Serius, karena kan kalau orang nggak mau punya anak, apa yang dimikirin kadang-kadang? Biaya dong. Kalau biaya oke, mau nggak punya banyak? Ya mau aja kan, namanya kan ibu juga pasti seneng dong ya kan. Nah itu makanya hati-hati kalau yang belum banyak biayanya, ya uangnya belum terlalu banyak, hati-hati dulu ini. Karena ada kejadian satu nih, real story, double diamond di Aceh, di Langsa Aceh. Langsa, tahu Langsa Aceh ya? Daerah di Aceh. Udah umur 44. Udah punya cucu. Ya, udah punya cucu. Ya. Minum dong ini kan. Dia pikir suaminya lebih tua lagi, suaminya udah kepala 5. Ya. Minum pertama Nesvi, suaminya minum pertama bergairah lagi ya kan. Bisa Nesvi, anak ada 4, udah punya cucu. Bisa Nesvi jadi seperti umur 20-an deh dua-duanya ini. Tapi kan mereka berpikir nggak mungkin hamil lah, tenang-tenang aja gitu kan ya. Suami udah umur 50, mungkin kuota sperma juga udah kurang, betul ya. Istri juga 44, mungkin hidung telur juga kurang, betul ya. Ya udah tanpa pengaman, tanpa hitung-hitung, tak belas aja gitu. Hamil, anak ke-5. Sampai pas dia hamil dia stres. Malu kenapa? Anaknya lebih kecil daripada cucunya. Ya, hati-hati ya ini. Jadi kalau dua-dua minum ini, kalau yang mau jaga itu dijaga gitu ya. Bukan pasti hamil ya, enggak ya. Bisa dijaga kan. Gak usah diceritain jaga-jaga gimana tahu lah, tapi dijaga. Jangan dibablasin kan bisa jadi hamil lagi. Ya, itu kejadian di Aceh Langsa. Anak ke-5, umurnya udah 44 si istri. Suaminya udah 50-an. Mantap ya, 50-an bisa bikin lagi loh ya kan. Kedua ini ada produk kesehatan, yang ini ada produk unggulan kami. Saya mau bahas di 2 produk ini, CNP dan HWC. Ya, pertama saya bahas dari HWC. Nah ini HWC. Nah HWC ini adalah
suplemen vitamin C. HWC ini dibikin pada saat masa COVID di tahun 2020 pertengahan. Jadi produknya baru langsung 2020 pertengahan. Dan vitamin HWC ini memang dibuat untuk COVID, bukan obat COVID ya, tapi untuk COVID. Maksudnya apa? Karena untuk COVID ini kan yang bisa kalahin COVID apa sih? Imun kita, daya tahan manusia, betul ya? Karena obatnya belum ada. Sebenarnya katanya sama seperti flu juga belum ada obatnya. Jadi yang kita minum biasa flu itu bukannya obat flu, tapi itu paracetamol. Gitu sebetulnya bukan obat spesialis buat flu gitu ya kan. Yang kalahin flu adalah imun kita juga sama seperti COVID. Nah, yang kalau teman-teman Google, bagaimana cara meningkatkan imun? Udah pasti tuh ada vitamin C, vitamin D, sama zinc. Betul ya? Itu deh, Google deh. Atau lihat IG-nya Kemenkes, tanya dokter, tanya semua. Di rumah sakit saya pernah foto tuh ya kan, minum C, D sama zinc. Dan biasanya kalau kita minum C, D sama zinc, itu biasanya belinya di apotek itu satu-satu. Nah, karena si HWC ini dibikin pada saat masa COVID tadi saya bilang, sehingga di vitamin HWC ini ada vitamin C, ada vitamin D, ada zinc, ada vitamin E. Tambahan E buat kulit. Dan vitamin C-nya itu bukan vitamin C yang biasa. Jadi vitamin C itu ada 4 jenis, ada 4 kelas gitu ya. Yang pertama itu asam ascorbat. Boleh cek mungkin kalau punya vitamin C di rumah, asam ascorbat. Itu generasi 1 yang kalau kita minum pagi, siangnya kencing kuning. Ya, pernah minum vitamin itu kencing kuning nggak? Iya. Kalau minum vitamin kencing kuning, vitaminnya jangan sering-sering minum atau di stop aja. Kenapa? Karena kencing kuning adalah reaksi awal dari ginjal bekerja terlalu keras. Ya. Jadi jangan sampai badannya sehat, ginjalnya sakit. Ya, jelas ya. Nah, jadi kalau ini ada POAC, vitamin C generasi keempat, yang aman bagi lambung dan ginjal karena dia bertahan 24 jam dalam tubuh kita. Jadi itu bisa di Google, POAC itu bisa di Google ya tentang apa sih POAC. Dan ini minum perut kosong pun nggak ada masalah. Siapa yang di sini mungkin lambungnya sensitif dan minum vitamin C bisa suka kena lambungnya. Ada yang seperti itu ya. Nah, itu berarti vitamin C-nya vitamin C generasi 1 atau generasi 2. Kalau 3 dan 4 itu sudah aman bagi lambung. Ya, tapi ini udah lengkap, ada C, ada D, ada E, ada zinc. Dengan harga yang sangat-sangat terjangkau banget. Harga jual artinya sudah harga konsumen. Kalau kita jual ini sudah untung, itu cuma 180.000 harga jual. Ya. Nah, bikinnya itu CMP. CMP ini luar biasa ya. Ini adalah suatu produk yang banyak sekali testimoninya. Ngomong-ngomong di sini ada yang merokok nggak? Ada yang merokok? Nggak ada? Nggak ada? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau nggak apa-apa. Nggak ada. Oh, mantap. Tepuk tangan dong ya. Dikasih satu pak. Jadi kenapa saya nanya merokok? Karena CMP ini bisa untuk mendetoks. Fungsinya adalah mendetoks, ya. Detoks apa? Detoks apa aja? Termasuk kalau ada kolesterol, ada diabetes, ada darah tinggi, ya kan ini bisa mendetoks. Kenapa tadi saya minta rokok? Karena rokok itu kan racun. Nah, dan dia bisa mendetoks rokok. Detoksnya gimana maksudnya apa? Jadi gini. Ini CMP yang utuh tidak dibuka seperti ini. Oke. Ambil batang rokok. Misal ini rokok ya. Ini dideketin ke CMP seperti ini, ditutup. Seperti ini. Begini aja nih. Jadi bukannya CMP-nya dibuka terus ditabur ya enggak ya, tapi beginiin aja. Didiamkan kurang lebih 1 jam. Ya. Rokoknya cobain lagi. Itu rokoknya akan hambar. Rasanya hilang. Oh, masuk angin kali itu, Pak. Oke. Ambil 2 rokok. Enggak, memang rokok bisa masuk angin. Ya, ambil 2 rokok. 1 ditambal CMP, 1 dibiarin aja di sini. Berarti sama-sama di luar kan? Kalau masuk angin dua-duanya hilang rasanya. Cobain, bandingin dua-duanya. Karena rokok masuk angin itu tidak dalam 1 jam. Rokok masuk angin itu bisa setengah harian di luar baru masuk angin. Jelas ya? Bisa masuk angin itu maksudnya hambar. Nah, rasa rokok yang di CMP-in itu sama kayak rokok masuk angin, hambar. Kok masuk angin kok berarti bagus juga? Iya, kenapa bagus? Karena emang udara kita pun mengandung antioksidan, betul ya? Pernah ada kayak terapi bernafas. Kalau kita agak nggak benar, agak sakit, pergi banyak hijau-hijau, banyak oksigen, hirup banyak-banyak, sehat.
Kenapa? Karena oksigen, udara yang bersih itu juga mengandung antioksidan yang bisa mendetoks racun. Makanya si rokok ini kalau kelamaan di luar itu bisa hilang juga racunnya. Bukan hilang, tapi dia terdetoksifikasi oleh udara. Makanya kenapa rokok itu ada aluminium foilnya, supaya udara nggak masuk. Jelas ya? Nah, tapi masuk anginnya dia tidak cuma 1 jam, harus berjam-jam. Atau nggak percaya juga, ya kan? Ya udah, si CMP ini 1 bungkus ini dimasukin ke bungkus 1 bungkus rokok itu semua masukin. Pak maksudnya? Ini misalnya bungkus rokok nih, buka, masukin CMP satu ini, masukin 1 jam, sebungkus-bungkus itu rokok cobain semua. Masuk angin tuh semua. Bukan masuk angin, tapi nanti langsung sudah detox. Oke, nah CMP yang digunakan buat demo itu jangan diminum lagi. Ya, jangan, karena dia racunnya sudah digunakan untuk detox, tapi bisa digunakan untuk demo berikutnya. Jelas? Jelas ya? Nah, karena nggak ada yang bawa rokok, jadi saya tidak jadi demo. Ya, tapi di sini tadi saya dengar juga ada yang mau testimoni ya untuk produk CMP ya. Ada yang mau testimoni? Ayo ibu, silakan tangan. Jadi ibu ini mengalami apa? Ibu cerita sendiri deh.